Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fikri, NPM 718212504. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen internasional. Dengan semakin banyaknya MNCs atau multinational corporation sangat mendorong perusahaan-perusahaan lokal di berbagai negara untuk melakukan kerjasama. Oleh karena itu, perlu dikaji tentang dasar-dasar manajemen internasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan bisnis internasional bagi siapa saja yang ingin go internasional. Sebagian besar perusahaan multinasional berasal dari berbagai negara yang memiliki ekonomi kuat. Keberhasilan dalam mengolah sesuatu usaha sangat ditentukan oleh manajer yang mengatur dengan segala kemampuannya. Dalam lingkungan internasional, sangat diharuskan bagi manajer agar memiliki kemampuan yang berstandar internasional. Strategi yang dijalankan dalam melakukan bisnis pada berbagai negara diharapkan ada kesesuaian dan kecocokan dengan kebutuhan lokal di suatu negara tersebut. Definisi manajemen internasional. Hodget menyatakan bahwa pengelolaan internasional merupakan proses penerapan konsep-konsep dasar dan teknik manajemen dalam lingkungan internasional. Gaya manajemen dan budaya negara di mana ada kantor cabang atau tempat ekspansi perusahaan multinasional juga berpengaruh terhadap praktek manajemen internasional. Karakteristik perusahaan multinasional. Jumlahnya sedikit. Perusahaan multinasional yang dimiliki suatu negara biasanya tidak banyak. Yang kedua, mendominasi negara. Karena aset yang dimiliki MNC sangat besar sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Yang ketiga, penjualan tahunan melebihi pendapatan nasional kantor negara. Jumlah produksi yang sangat banyak menjadikan pasar perusahaan dapat meluas sampai melebihi batas negara dan kawasan beberapa negara sehingga nilai penjualannya menjadi besar. Yang keempat, organisasi besar dengan adanya berbagai negara tempat produksi dan beroperasi. Yang kelima, berpengaruh baik secara ekonomi maupun manajerial. Yang keenam, memahami manajemen internasional. Adanya kerjasama dengan berbagai negara dan perusahaan multinasional sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut mampu mempraktekkan manajemen internasional. Karakteristik khusus. Perusahaan multinasional memiliki lingkungan ganda, yaitu lingkungan di negara asal dan lingkungan di negara di mana perusahaan multinasional beroperasi. Perusahaan multinasional memiliki banyak tantangan, seperti pesaing dari banyak negara, pelanggan ada pada berbagai tempat beroperasi, pemasok dari negara asal maupun negara tempat operasi maupun bukan dari keduanya. Lembaga keuangan harus berintegrasi di berbagai negara, menghadapi berbagai pemerintahan dengan kondisi politik ekonomi, budaya yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan multinasional pada umumnya memiliki kewenangan kepemilikan secara keuangan tersentral. Perusahaan multinasional memiliki sumber daya yang menyatu dan terintegrasi antara lain keuangan, paten, trademark, informasi, dan sumber daya manusia. Strategi yang dimiliki perusahaan multinasional umumnya sudah merupakan strategi yang mengglobal dan terintegrasi. Alasan go internasional. Melindungi dirinya dari resiko dan ketidakpastian siklus bisnis domestik. Yang kedua, mengetuk pertumbuhan pasar, baik pasar barang maupun jasa. Yang ketiga, untuk menanggapi persaingan asing. Perusahaan multinasional akan menentukan usahanya di wilayah pasar para pesaingnya. Yang keempat, mengurangi biaya produksi. Yang kelima, mengatasi batasan tarif. Yang keenam, ingin memperoleh keunggulan teknologi. Biasanya perusahaan multinasional masuk pada negara yang belum memiliki teknologi atau sudah memiliki teknologi tapi masih rendah. Kekuatan ekonomi dunia. Dalam perkembangan ekonomi dunia terdapat 3 wilayah yang menjadi pusat perubahan dan perkembangan ekonomi, yaitu wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Pada tiap wilayah tersebut muncul kekuatan ekonomi yang mendominasi dan berpengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dunia pada umumnya. Membangun keunggulan bersaing. 4 faktor penentu persaingan. Yang pertama, labor cost atau biaya tenaga kerja.
tingkat bunga interest rate, nilai ukur exchange rate, skala ekonomi economies of scale. Porter Diamond. Yang pertama ada faktor kondisi, tanah, tenaga kerja, dan modal. Faktor permintaan, industri pendukung dan keterkaitannya, serta strategi, struktur, dan perusahaan pesaing. Yang pertama adalah faktor kondisi. Sini tanah, tenaga kerja, dan modal. Suatu negara harus selalu memperbarui dan menyesuaikan berbagai faktor produksi. Contoh, apabila suatu negara dapat melakukan ekspor buah, maka dapat disertai dengan membuka lembaga penelitian untuk cara menanam, pengepakan, dan pengandaran buah-buahan ke berbagai negara. Yang kedua, kondisi permintaan. Kondisi permintaan akan barang dan jasa akan memperkuat keunggulan bersaing. Apabila disertai dengan diketahuinya kondisi keinginan dan selera pelanggan, apakah bentuknya, bobotnya, dan hal ini akan memiliki daya inovasi tinggi. Yang ketiga, keterkaitan dan industri pendukung. Dalam memiliki competitive advantage adalah saling bersaing dan saling mendukungnya industri terkait. Apabila salah satu perusahaan pemasok saling berdekatan, maka biaya input menjadi rendah. Strategi, struktur, dan pesaing perusahaan. Apabila MNC di suatu negara lain dapat terorganisir dan dikelola sebaik mungkin sama dengan perusahaan multinasional lain di negara tersebut, dapat mengetahui berbagai macam pesaing di negara lain di mana perusahaan tersebut melakukan bisnis internasionalnya. Untuk memperoleh competitive advantage harus melakukan berbagai inovasi. Bagi perusahaan yang terus-menerus melakukan inovasi akan mengalami perkembangan dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya keunggulan akan nampak di depan mata dengan mudah dapat diraihnya. Studi manajemen internasional. Mempelajari manajemen internasional tidak berarti harus menempuh jalur kuliah atau studi lanjut, namun dapat dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku tentang manajemen internasional. Manajemen internasional secara praktis, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, perilaku, dan dalam menghadapi orang lain. Contoh, orang Cina melakukan usaha sangat dipengaruhi oleh paham Konfusianisme atau inti ajaran filsafat Cina yang mengajarkan moral dan etika manusia. Orang Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, dan orang Jepang sangat kental dengan budaya Jepang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.